Kami undang Bapak Subi Sudarto, Koordinator Fungsional Kesetaraan Direktorat Pendidikan PPMK Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Waktu dan tepat kami serahkan ke Pak Subi. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Dani dan juga Pak Gea, teman-teman narasumber dan juga teman-teman peserta webinar. Saya ingin sedikit sharing saja terkait dengan apa sih kebijakan-kebijakan yang ada di kementerian. Mudah-mudahan ini bisa juga menambah wawasan dan sharing. Sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, saya ingin menyampaikan terkait apa sih Merdeka Belajar dan Merdeka Inovasi dari Pendidikan Kesetaraan. Nah, lanjut Mas. Nah ini teman-teman, kita saat ini sudah masuk di abad 21. Saat ini di pandemi ini, apa yang kita lihat saat ini yang terjadi bahwa di pendidikan ini sangat drastis perubahan dan kita lihat sesuatu yang di sekolah sebelum terjadi pandemi. Anak-anak kita, murid-murid ini tidak boleh menggunakan HP. HP selalu harus di silent. HP ini harus dimasukkan dalam saku atau dimasukkan dalam tas. Bahkan BP ini sering melakukan operasi HP. Jangan sampai kita menggunakan HP. Pandemi, survei membuktikan saat ini berbasis pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini berbasis yang namanya IoT. Kita menggunakan big data. Dan senyatanya di pandemi inilah membuktikan ternyata pembelajaran bisa dilakukan tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga berbasis dengan IoT, Internet of Things, dengan big data. Semua informasi dengan cepat dan mudah. Webinar saat ini tidak harus dengan tatap muka, dengan virtual ini. Nah inilah yang disebut dengan kemajuan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menguasai. Nah, di pendidikan non formal, untuk IoT ini sudah dikenalkan dari tahun 2018, jauh sebelum pandemi. Makanya saya sangat bersyukur apa yang dilakukan oleh YPU ini sudah sejalan, sudah sinkron dengan apa yang menjadi kebijakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita di abad 21 ini harus bisa menciptakan apa yang disebut dengan 4C. Bagaimana peserta didik kita dituntut memiliki critical thinking skill, memiliki pemikiran yang kritis. Bagaimana anak kita diajak untuk bisa atau mampu berdikari, mampu mengubah diri, dan siap dengan segala perubahan. Tentunya juga didukung dengan anak-anak kita memiliki kolaborasi. Sudah dibuktikan tadi, di YPU banyak sekali program produk yang dilakukan. Dan saya sangat salut dan mengapresiasi. Kemudian komunikasi, ini yang tidak kalah penting. Komunikasi, kolaborasi akan menghadirkan suatu tataran yang namanya networking, jaringan. Dan yang tidak kalah penting adalah disinilah akan teruji satuan pendidikan kita semua. Apalagi YPU ini akan menjadi PKBM Yayasan Prima Unggul. Memiliki kreativitas sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kurikulum kita. Bagaimana kurikulum ini memiliki kemampuan secara pribadi dan juga warga negara yang beriman. Menjadi manusia yang beriman, manusia yang beradab, manusia yang bermoral, manusia yang menghargai perbedaan, manusia yang toleran, manusia yang produktif, yang kreatif, inovatif, dan afektif. Ini sangat luar biasa. Namun implementasinya seperti apa? Ini yang harus kita bersama-sama lakukan untuk menuju pada apa? Pada peradaban dan kemapanan untuk negara ini. Karena anak-anak kita, peserta didik kita,
ini akan menjadi generasi penerus. Dan tentunya di sini siswa harus mendapatkan pengalaman belajar. Ini yang harus menjadi big underline, menjadi garis utama bagaimana pendidikan ini mendapatkan pengalaman belajar. Tentunya pengalaman belajar yang bervariasi. Dari mana? Dari hal yang sangat sederhana sampai pada pengalaman belajar yang kompleks. Bagaimana menghadapi hidup senyatanya. Hidup di tengah masyarakat, hidup di lapangan, hidup di zaman abad 21 ini. Bagaimana membangun, memandirikan diri. Peserta didik kita ini tidak loyo, tapi peserta didik kita itu menjadi manusia yang mandiri. Kemudian, seperti yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, bagaimana bicara tentang merdeka belajar. Jadi merdeka belajar ini harus bersama-sama, kita keroyok bersama, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni. Bagaimana dari sisi keluarga, bagaimana peran dari guru atau tutor kalau di pendidikan kesetaraan, bagaimana dari institusi pendidikan, satuan pendidikan sendiri, bagaimana peran dari dunia usaha atau dunia industri atau DUDI, dan juga peran dari masyarakat. Jadi seluruh pemangku kepentingan pendidikan ya, termasuk juga siswanya atau peserta didiknya dan juga gurunya, ini menjadi agen perubahan. Dan tentunya juga memberikan pengaruh dan juga dukungan sepenuhnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga masyarakat. Masyarakat itu siapa saja? Ada organisasi penggerak, ada perusahaan, ya. Bagaimana juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, teknologi industri, kemudian juga TIK, kemudian juga terkait dengan media, edukasi dan komunikasi. Nah ini teknologi, edukasi dan sebagainya. Ini akan tercapai kalau satu, infrastruktur dan teknologi ini bisa terpenuhi. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi. Ini YPU sudah memulai ini. Kemudian infrastruktur ya. Infrastruktur apa? Satuan pendidikan kita atau sekolah atau kelas kita masa depan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan kebijakan, prosedur, dan juga pendanaan. Bagaimana peran dari pemerintah pusat dan juga daerah. Yang tidak kalah penting adalah juga kepemimpinan, masyarakat, dan juga budaya. Ini yang harus dilakukan. Bagaimana kompetensinya, baik dari pendidik maupun tenaga kependidikannya. Kemudian juga bagaimana kontribusi dari pemerintah daerah itu sendiri. Ada kolaborasi dan juga pembinaan. Yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan kurikulum dan juga asesmen nasional. Ini ya harus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk apa? Supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia, sekolahkan anak Indonesia sampai yang tertinggi. Sehingga angka partisipasi kita tinggi ya. Jadi harapannya di atas 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan di atas 70% itu pada jenjang pendidikan tinggi. Ini harapan kita semua. Kemudian juga dorong pembelajaran siswa. Peserta didik kita dengan apa? Hasil belajar yang berkualitas. Tidak hanya dia itu paham tentang knowledge, paham tentang mata pelajaran yang diampu, paham dengan situasi, paham dengan kondisi, siap dengan perubahan, punya keterampilan yang relevan, memiliki kualitas, tidak hanya diukur dengan angka-angka, tapi punya skill. Nah ini yang harus diutamakan. Yang terakhir adalah tidak ada lagi anak-anak yang ATS. Anak tidak sekolah, anak putus sekolah, anak DO, anak karena sesuatu terlantar. Padahal pendidikan itulah hak dasar. Hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Dan setiap warga negara wajib ini ya. Karena geografis atau karena status sosial ekonomi atau apapun. Nah ini anak-anak sudah tidak ada lagi anak yang tertinggal. Anak yang tidak memperoleh pendidikan. Ini berarti kaitannya dengan akses. Nah inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Kemudian inovasi kami ya di Kesetaraan saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi kami sebelum terjadi pandemi, kami sudah menggulirkan atau melonsing langsung yang di launching oleh Pak Menteri di 2018 adalah pembelajaran kita sudah menggunakan secara daring dan e-modul.
Dan ini semuanya sudah ada di website Rumah Belajar. Dan di sumber belajar lainnya ya, e-modul ini sudah ada di situ dengan ada radio edukasi ya, sejajar di situ, ada TV education, ada TV edukasinya, ada suara edukasi, ada gerbang kurikulum, kemudian juga di P4TK ya, LPPKS, kemudian ada kursus daring. Ini yang ada di kami, yaitu e-modul kesetaraan. Semuanya bisa diunduh, diambil semua bahan-bahan kita. Kemudian yang kedua adalah setara daring. Ini sudah berpartner ya dengan G Suite, kemudian Genius, Office 365, kemudian Wikido, kemudian Dragon Learn ya, dengan Generation Global. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini sudah kita lakukan dari 2018 jauh sebelum terjadi pandemi. Kemudian setara daring kita, learning management system kita, di dalamnya silahkan pembelajaran dengan menggunakan online, yaitu daring, sudah kita siapkan aplikasinya. Silahkan buka di setara.kemdikbud.go.id. Nanti staf kami ya, teman-teman kami akan melayani teman-teman karena perlu membuka akun dan membuat akun ya, nanti ada akun untuk pengajar, gurunya, atau tutornya, kemudian juga lembaganya, dan juga peserta didiknya. Nah, di setara daring ini bisa menjadi suplemen, bisa menjadi komplemen, atau replacemen. Dan fiturnya semuanya sangat lengkap. Ada kita pembelajaran sudah menggunakan sistem modul, kemudian di dalamnya juga ada kuis, disiapkan juga multimedia konten, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gea ya, tampilan banyak sekali program yang bersifat multimedia. Nah, di setara daring sudah kita lakukan. Ada forum diskusinya, jadi murid peserta kita, tadi kita nggak akan boring, nggak akan bosen. Kemudian ada sumber belajarnya, silahkan bisa ngunduh dimanapun itu. Kemudian rapot, semuanya terlink ya, link match-nya sudah jelas di setara daring. Semuanya ini sudah kita siapkan aplikasi kita. Dan saat ini penggunanya sudah cukup banyak, 1.642 satuan. Kemudian tutor atau gurunya yang sudah menggunakan sekitar 14.454 dan peserta didiknya 50.339 peserta didik. Ini data kita update ya, itu data di 10 Februari, berarti kemarin. Ini teman-teman, tampilan kita terkait dengan tampilan baru website setara daring. Ini kita sudah menggelontorkan ya, menerbitkan ini. Mudah-mudahan segera di launching, yaitu setara daring kini hadir dalam ponsel pintar. Nah, sudah berbasis Android dan iOS. Ini sesuatu gebrakan yang baru sehingga tidak perlu teman-teman itu bawa buku dalam tas berbongkok-bongkok nanti yang sudah masih muda, wajahnya cantik, ganteng, gara-gara kebanyakan bawa buku. Dan anak saya dulu ketika belum pandemi sekolah itu tasnya isinya bukunya banyak sekali, diktat yang gede-gede, nanti bisa bungkuk nanti. Nah, ini sudah kita siapkan dengan setara daring dan e-modul. Ini gebrakan kita melalui perangkat mobile atau smartphone. Ya, saya kira semua teman-teman memiliki ini. Lah, bagaimana dengan daerah tertinggal, daerah 3T yang tidak ada ini? Kita siapkan yang dengan luring, yaitu modulnya silahkan dicetak, diunduh dalam bentuk PDF dan silahkan dibagikan. Jadi kami pun juga mengakomodir baik yang sudah siap dengan daring maupun luring. Kemudian saya merangkum dan tadi menyaksikan apa yang disampaikan oleh teman-teman, baik dari narasumber sebelumnya, kemudian juga oleh Pak Gea. Ini saya mengenalnya Pak Gea karena kami sering bersama dan alhamdulillah kemarin 4 bulan kami bersama-sama di BSMP untuk menyusun standar pendidikan setara. Dunia ini sudah berubah dan selalu berubah dan kita siap dengan segala perubahan. Makanya ya, kita butuh agent, butuh orang-orang yang mau siap untuk berubah. Salah satunya saya melihat di sini YPO. Kita butuh 10 hal ini. Kalau 10 hal ini kita bisa kembangkan, 10 ini bisa kita terapkan, insya Allah
Apa yang menjadi cita-cita nasional, cita-cita kita bersama, pendidikan kita akan menjadi pendidikan yang benar-benar berkualitas, benar-benar bisa memberikan ya, meningkatkan harkat martabat peradaban kita. 10 hal ini yang tidak kalah penting adalah yang pertama adalah kita harus memahami isu-isu global. Tinggal hitungan detik kita buka semua informasi, yaitu tadi dengan IoT. Ya, di era abad 21 ini kita sudah menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Harus memahami, apalagi di pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Oh, ini harus melakukan apa? Tetap kita berkarya, tetap kita produktif, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Kita tetap harus memperhatikan prokes karena kita memahami isu-isu global. Yang tidak kalah penting adalah ikro, literate. Kita harus bisa memahami, melihat situasi kondisi, membaca kondisi, apalagi cuaca kondisi saat ini, ya. Bagaimana juga kita ini memperlakukan diri kita toleran dengan yang lain, kita selalu bisa membaca. Literate artinya kita tidak buta aksara, dalam artian buta aksara terhadap kehidupan, buta aksara terhadap dunia saat ini yang selalu berkembang dan berubah. Kita harus siap dengan segala perubahan. Itu namanya literate. Seperti teman-teman punya HP, HP-nya mahal-mahal, tapi hanya untuk chatting, hanya untuk ngomongin orang, tapi tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di HP. Berarti teman-teman itu masuk dalam kategori illiterate. Artinya apa? Buta aksara teknologi. Nah, ini yang harus kita mulai saat ini, detik ini kita harus melakukan perubahan. Yang tidak kalah penting adalah globalization, ya. Globalization adalah potensi dan identitas lokal tapi mengglobal. Coba sekarang ini YPU sudah mengembangkan produk makanan dan sebagainya. Itu memang pembuatan lokal, makanan lokal, tapi masuk Bukalapak, masuk di marketplace dan sebagainya. Akhirnya dunia tahu, Inggris tahu, oh makanannya YPU, oh makanan khas yang ada di produk lokal tapi bisa mengglobal. Ini yang perlu ditingkatkan kompetensinya, potensinya, ya. Ini semua satuan, semua di satuan pendidikan non formal, baik yang di PKBM maupun di SKB. Ini yang harus menjadi pemikiran bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kritis. Bagaimana kita mensikapi. Kritis bukan berarti pemberontak, tapi kritis dalam memberikan solusi. Kritis ini tidak terlepas dari bagaimana kita ini memiliki kreativitas dan juga imajinatif. Ketika dalam posisi kita tertekan, ketika kita memang dalam kondisi di titik nadir, kita mampu bangkit mewujudkan seperti YPU. Yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dhani, pernah kebakaran dan sebagainya. Dari titik nadir itu bangkit akhirnya 10 tahun ini. Saya sampai lupa tadi ya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 ya. Satu dasawarsa untuk YPU. Ini kreativitas, imajinasi, ya, kreatif, imajinatif, dan juga tidak kalah penting dari kritis, kreatif, imajinatif, kemudian problem solver. Orang itu kalau menjadi problem solver, dia itu menjadi manusia yang dihadirkan selalu memberikan solusi. Kalau kata Butejo itu jadi orang tuh yang solutif. Nah, ini pasti akan digunakan banyak orang, dimanfaatkan banyak orang. Berarti hidup kita itu sangat bermanfaat. Bukan menjadi pembawa bencana, pembawa masalah, pengadu domba. Nah, ini pasti akan dihindari. Dan saya berharap juga tidak kalah penting adalah di pendidikan kita harus menciptakan yang namanya kompetitif. Nah, YPU ini tantangan berat. Kemudian kolaboratif komunikatif. Kemudian kemandirian, ini didasarkan dari mana? Dari inisiatif. Dan yang tidak kalah penting adalah leadership, kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini orang sih mudah sekali. Dia menjadi pemimpin, tapi memiliki jiwa kepemimpinan ini sangat sulit. Itu 10 hal yang perlu kita lakukan. Dan sudah saya catat tadi, dari pertama ditayangkan video, pembukaan, sampai Pak Doni, kemudian juga teman-teman, bahkan tadi Pak G ya, ini 10 hal yang menurut saya ini yang menjadi catatan penting kita. Next, karena saya juga dibatasi waktu. Nah, ini inovasi kita di 2021 untuk pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan nanti Pak G juga selalu kami ajak ya Pak untuk bersama-sama merumuskan kebijakan
terkait dengan apa yang harus kita kembangkan untuk masyarakat kita, untuk kemajuan pendidikan kesetaraan, sehingga pendidikan kesetaraan ini berkualitas dan bermartabat. Yang pertama adalah Setara Daring ini sebagai portal utama pendidikan kesetaraan. Kemudian Setara Daring ya, sebagai media untuk ujian pendidikan kesetaraan. Ini Pak Gia ditanyakan apakah ada absen. Banyak banget ini chattingan masuk. Kemudian tipe soal di Setara Daring ini juga sudah tersedia Pak, seperti tipe soal-soal AKM. Apalagi pemerintah tahun ini harusnya bulan Maret April ini melaksanakan asesmen kompetensi minimum, tapi ditunda bulan September Oktober. Jadi kita sudah menyiapkan Pak di Setara Daring ini. Kemudian nilai ini akan langsung terintegrasi dengan e-rapor. Jadi kita sudah tidak manual lagi, kita punya e-rapor dan juga Dapodik sebagai acuan kita, yaitu data pokok pendidikan. Jadi satu data. Kemudian kita juga kembangkan e-commerce di pendidikan kesetaraan, kemudian e-administrasi, kemudian juga pengembangan media ajar pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan nanti DLL-nya itu Pak Gia bisa menambahkan dan juga teman-teman yang ikut di webinar ini. Ini harapan kami. Kemudian masih ada waktu ya. Saya minta waktu ini paling 2 menit ini video ini. Revolusi Industri 4.0 telah merubah landscape peradaban secara global yang dituntut untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai salah satu fasilitas di dunia pendidikan. Program digitalisasi pendidikan Indonesia sudah berlangsung lama dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2018. Adanya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kepada sistem pendidikan dan ekonomi. Namun, lembaga pendidikan non-formal telah mempersiapkan sistem pembelajaran setara daring atau online jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Saat ini, peningkatan sumber daya manusia yang handal yang memiliki keahlian, keuletan, kejujuran, dan kerja keras menjadi prioritas. Melalui pendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan mutu kehidupannya dengan lebih memfokuskan pada bidang formal, non-formal, dan informal. Mari kita wujudkan kesetaraan yang bermutu, berkualitas, dan bermartabat. Kita wujudkan sama-sama pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya sampaikan dengan apa yang dengan kita yang ini terkait dengan inovasi yang sudah terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan berharap ya dari teman-teman ya, berharap ya dari teman-teman ya, ada juga chat ya, tadi sudah saya baca juga chat ya, ada pertimbangan kompetisi ya, kompetitif dengan kompetisi ya, kompetitif dengan kolaborasi dan sebagainya. Senang kalau ada masukan seperti ini, sangat senang kalau ada masukan seperti ini. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dani, kami kembalikan. Ya, Pak Subi, terima kasih ya, luar biasa. Ini ada beberapa tanggapan kita bisa sampaikan adalah dari Pak Anggo Marantika.
Untuk secara daring khususnya dalam feature replacement, mohon ada penjelasan lebih lanjut, Pak. Nah, kurang lebih bisa sedikit Pak di-sharing what is the feature replacement, karena Pak Anggo ini takut adanya pemahaman yang keliru. Monggo Pak. Silakan Pak. Pak Anggo, begini Pak Anggo, secara daring itu sebenarnya dari awal adalah misinya ketika memang kita itu tidak mempersiapkan untuk pandemi ya Pak, itu adalah untuk penambah. Jadi lebih pada ini adalah kita berikan untuk pilihan kepada masyarakat. Jadi sebagai suplemen, kemudian komplemen dan replacement. Nah, kalau replacement ini adalah untuk mengganti ya pembelajaran yang bersifat konvensional. Makanya sekarang ini kan ada PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan online. Karena apa? Ternyata kami tidak tahu aplikasi ini ternyata bermanfaat setelah dengan pandemi ini. Mereka berbondong-bondong menggunakan ini. Itu ya Pak ya. Oke? Baik. Oke. Terima kasih Pak Subi atas penjelasannya. Pak Anggo, nanti untuk lebih jelasnya bisa di email atau ke admin kami di Yayasan Prima Unggul. So, karena waktu yang mepet ya Pak Subi, terima kasih banyak atas sharingnya Pak. Buat teman-teman, ya, sama-sama. Boleh kan Pak? Saya sedikit mungkin setengah menit ya untuk menanggapi tadi yang lebih terkait dengan tadi yang kompetitif itu kan lebih maknanya negatif ya, persaingan ya Pak. Maksud saya ini persaingan sehat Pak. Jadi kan perlu Pak, kita juga dituntut Pak. YPU kan dituntut juga harus kompetitif. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadi ketika YPU ini kompetitif ya, satuan pendidikan ini kompetitif, silakan Pak Didik akan memilih. Kan YPU nanti akan menjadi PKPM. PKPM yang kompetitif. Tapi juga tidak meninggalkan kolaboratif, tidak mentang-mentang sudah bagus, jumawa. Nah itu kan akan berbeda, gitu loh. Kompetitif dalam hal menumbuh kembangkan pola persaingan sehat. Bisa jadi dekatnya YPU itu ada SMA. Ini ada YPU PKPM. Sahkan Pak, saya sebagai kepala didik memilihnya YPU karena ternyata di situ bisa bersaing secara global, secara nasional, secara regional gitu loh. Itu saja Pak Dhani. Terima kasih. Siap. Sama-sama Pak. Actually kami dari industri, saya mewakili industri. Perlu nggak bahwa kita punya jiwa kompetitif? Itu sangat perlu. Tapi memang bukan di output angka ya kompetitiveness itu. Kita lebih kepada value, cara berpikir, kompetitif melahirkan. Itu maksudnya Pak, betul. Ya, kompetitif melakukan argumentasi dengan baik dan benar. Dan itu kurang lebih yang dimaksud dengan kompetitif ya Pak Subi ya. Ya, tapi ada lagi tadi yang terkait dengan korelasi dengan Undang-Undang Nomor 20 ya, Sisdiknas ya, Bapak di Undang-Undang Nomor 20 ya tentang sistem pendidikan nasional itu ada 3 jalur, ada 3 sistem ya pendidikan formal, non formal, informal. 3 jalur ini setara dan diakui oleh negara. Otomatis implikasinya semuanya on the track untuk membangun negeri ini. Silahkan mau dididik melalui keluarga, kemudian juga mau dimasukkan ke non formal atau ke yang formal. Saya kira itu Pak Dhani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subi. So teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dari pagi atau yang baru hadir, jadi kita sudah ada 3 pembicara di sesi pertama. Pak Doni bicara bagaimana terpersonalisasi kurikulum kesetaraan, lalu Coach Pri itu bagaimana kita menjalankan implementasinya, dan Pak Martinus Gia itu meneguhkannya dengan apa yang sudah dilakukan di YPU. Dan di sesi 2, Pak Subi sudah sharing mengenai bagaimana ternyata pandemi ini bukan musibah aja ya Pak, tapi juga berkah ya. Jadi ketika dulu kita anggap gadget itu musuh di sekolah, tapi sekarang ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari.